saya Nanang Indriono, saya dari Prodi Sarjana Keperawatan, Stika Utama Abdi Usada Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas. Kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama yaitu evaluasi pekerja sebaiknya didasarkan pada standar pelaksanaan kerja, orientasi tingkah laku untuk posisi yang ditempati. Yang kedua yaitu sampel tingkah laku perawat yang cukup representatif sebaiknya diamati dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerjanya. Yang ketiga, perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi kerjanya, standar pelaksanaan kerja, dan bentuk evaluasi untuk peninjauan ulang sebelum pertemuan evaluasi sehingga baik perawat maupun supervisor dapat mendiskusikan evaluasi dari kerangka yang sama. Yaitu yang pertama meningkatkan prestasi kerja, yang kedua yaitu mendorong peningkatan SDM secara keseluruhannya, yang ketiga merangsang minat dalam pengembangan pribadi, yang keempat yaitu membantu rumah sakit untuk dapat menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang lebih tepat guna. Saya akan menjelaskan mengenai proses kegiatan pelayanan kerja. Pertama yaitu merumuskan tanggung jawab dan tugas apa yang harus dicapai oleh staf keperawatan. Yang kedua, menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai oleh karyawan untuk kurun waktu tertentu. Menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang dinilai. Jenis alat evakuasi pelaksanaan kerja perawat. Yang pertama, laporan bebas. Pemimpin atau atasan diminta memberikan komentar tentang kualitas pelaksanaan kerja bawahan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, kurang objektif karena penilaian hanya berfokus pada salah satu aspek. Yang kedua, menggunakan checklist pelaksanaan kerja. Checklist ini terdiri dari daftar kriteria pelaksanaan kerja untuk tugas yang paling penting dalam deskripsi kerja karyawan. Lampiran formulir di mana nilai dapat menyatakan apakah bawahan dapat memperlihatkan tingkah laku yang diinginkan atau tidak. Standar instrumen penilaian kerja perawat. Standar praktik keperawatan oleh PPNI tahun 2000 yang mengacu dalam tahapan proses keperawatan yang meliputi yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan diakhiri dengan evaluasi. Masalah dalam penilaian pelaksanaan kerja. Yang pertama, pengaruh halo efek merupakan tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja bawahannya terlalu tinggi karena salah satu alasan. Dua, pengaruh Horn adalah kecenderungan untuk menilai pegawai lebih rendah dari pelaksanaan kerja yang sebenarnya karena alasan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audit keperawatan. Audit adalah pemeriksaan berbagai data. Macam audit. Yang pertama, audit mutu dan audit personalia. Audit mutu adalah suatu inspeksi terhadap ketaatan organisasi untuk meningkatkan standar mutu. Dua, audit personalia. Audit personalia adalah pemeriksaan dan penilaian data-data personalia. Baik, sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.